Halo para Upilers, balik lagi di Ngufil, ngulik film ala Uphill Society. Kali ini ada film The East yang bakal kita kulik. Memang agak telat sih nontonnya, tapi aku yakin masih banyak nih yang belum nonton film ini. Jadi kita bisa bahas sedikit ya sebelum kamu memutuskan untuk menontonnya. Film berdurasi 140 menit ini adalah film fiksi yang diinspirasi oleh kisah nyata. Sempat ada kontroversi, tapi sutradara boleh dong duduk tenang sambil kipas-kipas dan bilang, ini film fiksi bro, santai aja. Anggap aja ini sebagai ya karya fiksi pada umumnya. Nah, tapi orang sudah tahu banyak ya karakter-karakter yang muncul di film The East ini, kemudian setting, tempat, tahun, dan kejadiannya itu benar-benar ada ya. Jadi ini tentang film bagaimana seorang Raymond Westerling, seorang kapten pasukan khusus Belanda yang datang ke Indonesia untuk menangkapi para gerilyawan pribumi pada saat itu. Nah, tokohnya juga namanya Raymond Westerling. Kemudian ada juga tokoh protagonisnya itu yang bernama De Vries. Oke. Nah, di sini kita bisa menonton bagaimana seorang Westerling yang sudah kita baca nih di buku-buku sejarah SD juga kita sudah pernah diperkenalkan dengan sosok Westerling yang kejam, yang memiliki riwayat peperangan yang cukup tajam ya pada waktu berada di Indonesia. Kalau kita memposisikan sebagai penonton Indonesia, mungkin kita agak peka ya terhadap cerita yang ditampilkan oleh sutradara film ini. Tetapi kalau penonton luar yang tidak tahu sama sekali tentang sejarah dari film ini, dia akan hanya melihat bahwa film ini hanya sebuah roman aktor si tokoh Johan De Vries yang menjadi leading dari film ini, di mana dia pernah mengalami satu fase perang di Indonesia, kemudian pasca perang dia kembali ke Belanda dan memiliki trauma perang. Tapi kalau kita orang Indonesia ya kita tahu ini film tentang kekejaman Westerling, tetapi yang di daerah Jawa. Kekejaman Westerling ditunjukkan di sini dalam scene Standrecht alias pengadilan lapangan, di mana gerilyawan yang membaur dalam desa dipanggil satu-satu lalu dieksekusi saat itu juga dengan pistolnya. Wow. Film ini tidak disarankan ditonton oleh anak-anak ya, jangan ditonton oleh anak-anak. Ini film untuk orang dewasa ya, orang dewasa usia 40 tahun ke atas atau memiliki mental yang cukup kuat untuk melihat adegan-adegan sadis nan menakutkan. Film arahan Jim Taihutu, ini seorang warga Belanda keturunan Maluku yang menggarap film ini dengan diproduseri oleh Sander Verdonk dari Belanda dan juga Santi Harmain, produser asal Indonesia. Banyak kritikus film yang mengomentari tentang film ini. Ada dari sisi wardrobe-nya, kemudian dari riset ceritanya, kemudian dari sisi sinematografinya. Tapi menurut aku Jim cukup baik mempresentasikan film ini. Yang tidak bisa aku terima itu mungkin gradingnya ya yang agak nggak konsisten. Tapi overall aku senang film ini ada, dan mudah-mudahan akan ada film-film bertema sejarah Indonesia lainnya yang digarap dengan lebih baik dan berperspektif dari Indonesia. Karena film ini kan dari kacamata protagonisnya itu Johan De Vries,
dia yang menjadi leading aktor dari storytelling di film ini. Oke, selamat menonton. Sampai jumpa di ngulik berikutnya. Akhir kata, saudara-saudara, ingat, Pangeran Diponegoro mati bukan karena dikalahkan Belanda, tetapi ia mati karena dikhianati bawahannya sendiri, bangsanya sendiri. So, jangan pernah jadi pengkhianat bangsa. Merdeka!